Mau dimengerti tapi nggak mau ngertiin orang lain juga. Ya, ini adalah masalah serius manusia di zaman ini. Sebelum kita mulai videonya, coba lu denger baik-baik ya. Kapan terakhir kali lu bener-bener dengerin orang ngomong tanpa nyela, tanpa ngekritik mereka? Kapan terakhir kali lu coba ngertiin orang lain tanpa langsung ngejudge? Kapan terakhir kali lu berusaha untuk kembali memberikan effort balik kepada orang yang peduli sama lu? Kalau lu merasa jawabannya itu sudah sangat lama, atau bahkan lu nggak pernah, atau bahkan sangat minim sekali bisa menghargai orang lain. Serius bro, sepertinya lu lupa bahwa lu itu hidup sama orang lain. Berapa banyak sih orang yang udah pernah lu sakitin baik sengaja maupun gak disengaja? Berapa banyak orang yang peduli sama lu masih nanyain kabar lewat DM atau WA tapi malah lu read doang karena alasannya lu sibuk dan capek? Kalau semua orang itu di dunia tipenya sama kayak lu, sifat kebersamaan pada manusia akan hancur. Dan manusia akan menjadi makhluk individualis yang lemah. Padahal, serius deh, jujur-jujuran aja. Waktu lu itu nggak sepenting itu. Urusan pribadi lu juga tidak sekrusial itu. Apa salahnya sih lu balas orang 1-2 menit doang? Lu nggak akan langsung mati kan kalau ngeluangin waktu 1 atau 2 menit buat orang yang peduli sama lu. Dunia itu nggak butuh orang yang paling pintar, nggak butuh orang paling kaya. Tapi dunia butuh orang yang bisa bikin orang lain merasa dimengerti, merasa dipahami. Itulah sebabnya kenapa 90% pemerintah di dunia adalah orang-orang yang gagal. Karena mereka gagal menghargai dan mengerti rakyat mereka sendiri. Kalau lu ingin diperlakukan dengan baik oleh sesama manusia, ya lu perlakukanlah orang lain juga dengan baik. Kalau lu pengen orang lain soft spoken sama lu, ya lu harus soft spoken juga sama orang lain. Kalau lu pengen orang lain peduli sama lu, ngasih lu kado ulang tahun dan lain-lain, ya lu harus peduli juga sama orang lain. Kalau lu pengen orang lain itu ada buat lu, ya lu juga harus ada buat mereka, bukan hanya di momen senang, tapi di momen susah juga. Hal sesederhana ini seringkali banyak orang itu gak ngerti-ngerti. Mereka itu sangat-sangat egois sampai merasa harus mereka yang selalu jadi pusat perhatian. Serius bro, lu itu gak sepenting itu di dunia. Kalau lu mati, dunia juga tetap berjalan normal tanpa diri lu. Tapi beda halnya ketika lu itu orang yang dikenal baik oleh masyarakat, dikenal penyayang oleh teman-teman, dikenal bertanggung jawab sama keluarga. Kalau lu mati, pasti banyak yang terpukul oleh absen lu di dunia ini. Karena lu sudah membawa perubahan yang besar buat dunia. At least buat orang di sekitar lu. Itulah sebabnya gua katakan dengan sangat keras di sini, hargai seseorang yang masih care sama lu. Mumpung mereka masih ada di dunia. Jangan sampai lu baru nangis dan nyesel ketika mereka sudah nggak ada di hidup lu. Gue percaya kalau manusia saling support satu sama lain dan bisa mengesampingkan ego mereka, dunia akan menjadi surga yang bisa dinikmati semua orang tanpa perlu mati terlebih dahulu. Kalau ada orang yang jahat sama lu, nggak usah ngejudge mereka dulu. Mungkin mereka dulu otaknya sudah kebentuk buruk akibat trauma di masa kecil. Mungkin mereka punya memori buruk yang mengubah diri mereka menjadi sesuatu yang salah. Maafkan dan lupakan mereka dari hidup lu. Serius, hidup ini terlalu singkat untuk lu balas dendam, untuk lu ngejahatin orang lain, untuk lu bikin orang lain hidupnya susah. Sesungguhnya siapapun yang menyulitkan orang lain, ia pun akan disulitkan selama hidupnya. Dengar baik-baik, baik lu wanita atau pria, waktu itu adalah hal yang paling mahal di dunia. Lu gak bisa beli waktu orang lain jika mereka benar-benar tidak mau. Oleh sebab itu, kalau ada orang lain yang meluangkan waktunya buat lu harus sangat hargai mereka. Sekali lagi gue ulang di sini, camkan ini di kepala kalian. Kalau ada orang lain yang meluangkan waktunya di tengah kesibukan mereka untuk lu harus sangat menghargai mereka.
Gue udah pernah bro, kehilangan orang lain. Gue pernah cuekin orang lain. Gue pernah sedih karena orang lain. Gue pernah jahat sama orang lain. Tapi dari pengalaman-pengalaman inilah yang akhirnya gue bisa memutuskan untuk mengontrol diri supaya jangan pernah jahat sama orang lain, sejahat apapun mereka di hidup gue. Selalu bersikap baik sama orang lain semaksimal yang gue bisa. Kalau lu mau jadi sesosok lone wolf atau independent woman, silahkan. Itu semua pilihan lu. Tapi semoga lu gak pernah capek dan nyalahin Tuhan atau keadaan karena gak ada manusia yang peduli sama lu. Gue bisa ngomong seperti ini karena gue dulu juga udah pernah ada di fase itu. Mungkin awalnya enak, bisa fokus ya sama hidup. Namun lama-lama rasa jenuh pasti akan menghantam lu. Di saat itu, lu baru refleksi sama diri sendiri. Ternyata punya teman itu enak juga ya. Ternyata ada orang yang peduli sama gue itu sangat berharga ya. Ternyata kehilangan si B itu sedih juga ya. Satu pesan gue buat kalian semua di sini, jangan sampai terlambat. Hargai semua orang di hidup lu. Stay positive.